Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak tangguh dan kreatif. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 3. Marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anak, kita mulai ya pembelajaran 3 halaman 17. Banyak benda-benda di rumah yang dapat menimbulkan bahaya. Misalnya pisau, gunting, atau benda beracun seperti cairan anti serangga. Jika tidak hati-hati menggunakan benda tersebut, dapat mengalami kejadian seperti cerita berikut. Nah, ini ada cerita. Bibi terluka. Bibi membantu ibu di dapur. Karena kurang hati-hati, jari Bibi teriris pisau ketika memotong sayuran. Luka di jari Bibi cukup dalam. Darah keluar dari luka tersebut. Ibu mengantar Bibi ke dokter. Oleh dokter, tangan Bibi diobati dan dibalut perban. Di rumah, Bibi dinasihati ibu. Ibu juga menasihati Ino dan Arin. Kata ibu, kita harus berhati-hati jika melakukan kegiatan menggunakan benda tajam. Jika tidak, bagian tubuh kita akan terluka. Ino dan Arin juga diminta untuk selalu meminta bantuan dan pengawasan jika kesulitan menggunakan alat-alat yang membahayakan. Halaman 18. Di sini ada aturan keselamatan di rumah. Perhatikan ya. Dalam melakukan setiap kegiatan di rumah, kita harus berhati-hati. Agar tidak membahayakan diri sendiri, kita harus mengikuti aturan keselamatan berikut ini. 1. Berhati-hati menggunakan benda tajam seperti gunting dan pisau. 2. Berhati-hati saat membawa benda yang mudah pecah. 3. Menghindari bermain api. 4. Menghindari bersentuhan dengan benda beracun seperti obat anti serangga atau cairan pembersih. 5. Tidak bermain mengenai fisik atau anggota badan. Nah, ini ya anak-anak aturan keselamatan di rumah. Mintalah bantuan orang dewasa untuk menyalakan api atau kompor, memotong benda, atau membawa benda yang mudah pecah. Halaman 20. Saat Arin bermain gunting kertas, jam menunjukkan pukul 8 malam. Pukul 8 ditulis pukul 08.00. Nah, ini ya. Anak-anak lihat di gambar ini. Pukul 8 tepat ditunjukkan dengan jarum pendek menunjuk angka 8 dan jarum panjang menunjuk angka 12. Tahukah kamu jam memiliki jarum? Jarum pendek yang bergerak lambat menunjukkan angka jam. Jarum pendek menunjukkan angka jam. Jarum panjang yang bergerak lebih cepat menunjukkan angka menit. Jarum yang agak tipis dan bergerak cepat adalah jarum detik.
Nah, ini juga ada jarum detik ya. Jadi dalam 1 jam ada 3 jarum. Jarum pendek, jarum panjang, dan jarum detik. Nah, sekarang kita akan kerjakan soal di bawahnya. Tulis keterangan angka jarum panjang dan jarum pendek. Kemudian gambar pula jarum panjang dan jarum pendek pada jam di sampingnya. Oke, sudah siap ya anak-anak ya? Kita mulai. Nomor 1, pukul 7 pagi Ino masuk sekolah. Jarum pendek menunjuk angka 7. Silakan anak-anak nulis ya angka 7. Jarum panjang menunjuk angka 12. Jadi gambarnya seperti ini. Silakan anak-anak menggambar. Nomor 2. Arin bermain pukul 8 pagi. Jarum pendek menunjuk angka 8. Jarum panjang menunjuk angka 12. Seperti ini ya. Nomor 3. Pukul 9 malam Arin tidur. Jarum pendek menunjuk angka 9. Jarum panjang menunjuk angka 12. Jadi kalau untuk jam yang tepat seperti ini, jarum panjangnya selalu menunjuk angka 12. Itu yang harus selalu kalian ingat ya. Oke, kita lanjutkan halaman 21. Saat bermain gunting kertas, Arin menggunakan gunting dengan hati-hati. Namun, kadang anak-anak melakukan kegiatan yang bisa membuat bahaya seperti pada gambar berikut. Nah, perhatikan gambar ya. Nih, pada gambar yang pertama, coba ini gambar apa? Anak sedang memanjat pohon. Kemudian gambar yang kedua, ini anak sedang membawa lilin yang sudah dinyalakan. Terus yang ketiga, ini bermain di dalam rumah menggunakan pedang-pedangan seperti ini, ya. Nah, sekarang bolehkah kita melakukan kegiatan seperti pada gambar? Apa yang harus dilakukan untuk menjaga keselamatan? Nah, boleh tidak kita melakukan hal-hal ini? Yang pertama, memanjat pohon. Seharusnya kita tidak usah memanjat pohon, kita bisa meminta bantuan kepada orang yang lebih dewasa. Atau kalau kita mau mengambil buah-buahnya, bisa menggunakan alat atau galah dari bawah ya. Karena memanjat pohon bisa membahayakan diri kita. Kalau tidak hati-hati bisa jatuh. Sekarang gambar yang kedua. Seharusnya kita tidak usah bermain api karena bisa membahayakan. Jika tidak berhati-hati, kita bisa terbakar atau malah mungkin bisa juga membakar benda-benda yang ada di sekitar kita. Kita bisa minta bantuan kepada orang yang lebih dewasa ya untuk menyalakan api. Gambar yang ketiga, seharusnya kita bermain di luar rumah dan menggunakan alat yang aman. Tidak usah menggunakan alat-alat yang keras atau tajam. Ya. Kemudian kalau pedang-pedangan seperti ini tidak usah diarahkan ke tubuh teman kita. Ya, karena nanti bisa membahayakan. Misalnya kalau diarahkan ke wajah atau ke mata bisa tertusuk nanti. Nah, nanti bisa terluka. Oke, gitu ya anak-anak ya. Itu cara kita menjaga keselamatan di rumah. Halaman 22. Ino sayang pada Arin.
Selesai bermain dengan kertas warna, Ino mengajak Arin bernyanyi bersama. Lagu yang dinyanyikan adalah berjudul Sayang Semua, ciptaan Pak Kasur. Anak-anak bisa tidak menyanyikan lagu ini? Tentunya bisa ya, ini lagu waktu kita masih kecil ya. Coba kita nyanyikan bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. 1, 1, aku sayang ibu. 2, 2, juga sayang ayah. 3, 3, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Nah, dalam sebuah lagu terdapat nada panjang dan pendek. Panjang pendeknya nada dinyanyikan sesuai hitungan. Hitungan tersebut berupa ketukan yang teratur. Ketukan lagu ditentukan oleh biramanya. Lagu Sayang Semua memiliki birama 2/4, yang berarti tiap ruas birama terdapat 2 ketukan. Nah, contohnya kita lihat lagi ya. Nih, birama itu ditunjukkan dengan garis seperti ini. Ini dan ini. Kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini. Ini namanya garis birama. Nah, dalam satu birama, kalau ini ditunjukkan di sini birama 2/4, berarti dalam satu bagian ini terdiri dari 2 ketukan. Nah, ini ya, garisnya kan ini dengan ini. Di dalamnya ada 2 not. Ini ya, 0 dan sol. Nah, ini dihitung 2 ketukan di sini. Tok, tok. Nah, ini berarti ini 2 ketukan. Ya, ini birama yang pertama. Kemudian birama yang kedua. Batasnya ini dengan ini. Di dalamnya juga terdapat 2 ketukan. Ini do, ini mi. Ya, di sini juga 2 ketukan. Ini juga sama. Ini sol dan ini mi. Ini dihitung 1 ketukan. Kalau ada tanda seperti ini dihitung 1 ketukan. Jadi ini 1, ini 1, berarti 2 ketukan. Ini juga sama. La dan sol dihitung 1 ketukan. Fa dan mi dihitung 1 ketukan. Jadinya ini juga 2 ketukan. Ya. Dalam satu baris ini terdapat 1, 2, 3, 4 ya, 4 birama. Nah, ini jadinya 2/4. Nah, yang perlu kalian ingat-ingat, kalau biramanya 2/4 berarti setiap birama terdiri dari 2 ketukan. Kalau biramanya 3/4 berarti tiap birama terdiri dari 3 ketukan. Kalau biramanya 4/4 berarti setiap birama terdiri dari 4 ketukan. Pokoknya tinggal dilihat angka di depannya saja. Ya, untuk jumlah ketukannya tinggal dilihat angka depannya saja. 2 atau 3 atau 4. Oke, kita lanjutkan ya. Perhatikan panjang pendek nada berikut. Pada notasi angka do, mi, nada do dan mi dibunyikan masing-masing 1 ketukan. Jadi sini tok, tok gitu ya. Pada notasi angka sol, titik, mi, nada sol dibunyikan 1/2 ketukan. Dan nada mi dibunyikan 1/2 ketukan. Jadi ini
digabung karena ada tanda garis di atasnya. Nah, gitu ya anak-anak ya. Penjelasan tentang panjang dan pendek nada. Oke, hari ini materinya cukup sampai di sini ya. Tetap semangat anak-anak berpuasa dan belajar di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan selalu ya. Beranum akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.